Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bantul semuanya, sahabat religi, kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang berbahagia. Semoga Ramadan kali ini dalam keadaan sehat dan senantiasa bersemangat untuk mengisinya. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa bersama-sama mengikuti talkshow transformasi layanan umat yang diselenggarakan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Sebelumnya sedikit kami informasikan bahwa acara ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga Bantul semuanya selama Ramadan. Jadi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul memberikan inovasi berupa talkshow transformasi layanan umat yang insya Allah diisi dengan pembicara-pembicara narasumber yang kompeten di bidangnya dan dengan materi-materi yang beraneka ragam. Ya, sahabat religi semuanya, Ramadan kali ini tidak jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya, di mana kita masih dengan berbagai keterbatasan karena pandemi. Momentum Ramadan selama pandemi justru bisa kita gunakan untuk lebih mendekatkan dengan anggota keluarga. Nah, alhamdulillah telah hadir bersama kita pada sore hari ini. Beliau adalah Bapak Haji Rohwan SAG MSI. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Kasihan. Insya Allah kita nanti akan banyak berdiskusi, banyak membahas tentang spirit Ramadan untuk meningkatkan keluarga sakinah. Sebelum beliau menyampaikan banyak hal, kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Pak Rohwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Kak Tias. Matur sangat Pak, sampun kersa rawuh wonten acara talkshow pada sore hari ini. Dumawa sami-sami, ini saya diberikan kesempatan untuk ngapunten sudah mengganggu menyapa. Aktivitasnya menikahkan ketika Ramadan kan masih banyak acara pernikahan mboten niki Pak. Ada satu dua tetapi tidak sepadat bulan-bulan sebelumnya atau sesudahnya nanti ya. Oh, sesudahnya biasanya banyak nggih. Ya, bulan Syawal, bulan besar ya. Oh iya, ya. Pak Rohwan, jadi Ramadan kali ini kan kita masih masa pandemi nih Pak. Kalau anak-anak itu kan di sekolah melakukan belajar mengajarnya di rumah begitu ya. Nah, mungkin Ramadan pun sebetulnya bisa dipakai untuk keluarga itu mengisinya itu dengan aktivitas lebih banyak di rumah begitu ya. Karena memang ada banyak keterbatasan sehingga tidak banyak waktu atau belum diperkenankan untuk melakukan aktivitas ramai-ramai di luar begitu. Nah, justru hal seperti itu bisa dimanfaatkan untuk memupuk atau meningkatkan kesakinahan dari keluarga-keluarga yang di masyarakat begitu. Nah, sebetulnya sebelum kita membahas tentang manfaat Ramadan itu, sedikit mungkin bisa disampaikan kepada sahabat religi semuanya tentang indikator dari keluarga sakinah begitu ya. Karena kan banyak warga Bantul atau sahabat religi semuanya yang mungkin sebetulnya kriteria dari keluarga sakinah itu apa saja sih begitu. Ya, monggo Pak Rohwan untuk berbagi dengan sahabat religi semuanya. Oke, terima kasih. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Mabatu warga Bantul, sahabat religi rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah Mbak Tias, pada kesempatan sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahim melalui media ini ya. Jadi berbicara tentang keluarga sakinah sebenarnya sudah cukup populer di tengah-tengah masyarakat, yang ini menjadi salah satu misi Kementerian Agama ya. Jadi berdirinya Kementerian Agama itu salah satunya sampai sekarang adalah bagaimana memberikan pendampingan atau membangun atau mewujudkan keluarga yang baik, yang berkualitas, atau dalam bahasa yang populer sekarang adalah keluarga sakinah ya. Misi ini adalah merupakan kewajiban bersama ya. Jadi dilakukan oleh pemerintah juga bersama oleh organisasi dakwah dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Nah, berbicara tentang tadi indikator ya.
Ya, jadi dalam perspektif Kementerian Agama, keluarga sakinah itu yang pertama adalah keluarga yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat agama Islam. Yang kedua adalah tercatat. Jadi syarat mutlak adalah melaksanakan pernikahan secara benar, kemudian dilaksanakan di hadapan petugas yang berhak, ya. Dalam hal ini adalah di hadapan penghulu, kalau dulu adalah PPN, ya. Ini sebagai bukti ketundukan atau ketaatan masyarakat kepada amanat undang-undang yang sudah disepakati bersama. Nah, ada 5 yang populer di antara kita ini yang banyak dipasang di beberapa balai nikah KUA biasanya. Yang pertama, keluarga sakinah itu setelah menikahnya benar adalah keluarga yang melaksanakan ibadah. Jadi terlaksananya ibadah dalam keluarga itu, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, ataupun ibadah muamalah. Yang kedua adalah pendidikan yang berkualitas, ya, baik bagi orang tua maupun bagi anak-anak yang nanti akan dilahirkan, ya. Yang ketiga adalah tercukupinya ekonomi, ya, ekonomi yang mapan. Kemudian pelaksanaan hidup sehat atau yang dikenal dengan PHBS, ya, pola hidup bersih dan sehat. Yang terakhir, keluarga sakinah itu adalah keluarga yang harmonis, ya, punya hubungan yang baik, baik antara intern keluarga maupun dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, 5 kriteria ini merupakan, ya, ijtihad, tidak baku sebenarnya. Ini hanya untuk memudahkan masyarakat saja, untuk, ya, mengukur sebenarnya keluarga kita ini sudah sejauh mana ini. Jadi tidak kaku, nanti silakan masyarakat ataupun pihak manapun untuk memberikan modifikasi ataupun tambahan-tambahan. Tapi yang disepakati, yang saya tahu dalam rangka ketugasan ini ada 5 itu, begitu Mbak Tias. Menarik sekali, sahabat Religi semuanya, tentang indikator atau kriteria dari keluarga sakinah. Banyak hal yang akan kita gali ke depan, tapi izinkan kami untuk istirahat sebentar. Ya, sahabat religi semuanya, tadi kita sudah berbincang, gitu ya. Pak Rohwan tadi sudah menyampaikan tentang indikator dari keluarga sakinah, itu ya. Sebelum kita menuju ke spirit Ramadan untuk meningkatkan keluarga sakinah itu seperti apa, itu ya. Mungkin saya ingin sedikit tahu nih Pak. Jadi sebetulnya ada nggak sih program di KUA Kasihan itu untuk mewujudkan atau mengarah ke keluarga sakinah itu? Karena kan kalau tadi yang melihat indikatornya itu kan sepertinya misalkan, ya, terlaksananya ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, gitu kan. Ini kan mungkin ada yang pasangan calon manten itu yang tidak mengetahui nih apa sih keluarga sakinah itu seperti apa. Nah, ada tidak yang dilakukan oleh KUA Kapanewon Kecamatan Kasihan itu untuk mengarah ke sana supaya calon manten itu bisa memahami dari keluarga sakinah itu? Jadi yang sudah kita lakukan itu sebagaimana juga di KUA kecamatan, ya, ataupun Kapanewon yang lain. Karena KUA itu, ya, programnya standar, ya, kita mencoba untuk melaksanakan yang sudah ditetapkan. Jadi ada beberapa program yang sudah kita canangkan dan juga kita laksanakan terkait dengan upaya mewujudkan keluarga sakinah itu. Yang pertama tentu melalui kampanye tadi. Yang pertama, bagaimana masyarakat mengajak masyarakat agar menikahnya adalah ada 2 poin tadi, menikah secara benar dan tercatat, ya, sesuai dengan syariat dan juga tercatat, ya. Ini kita kampanyekan, ya, melalui beberapa organisasi masyarakat, ya.
oleh majelis ulama, kemudian lewat Dewan Masjid, ya. Oh gitu. Berarti tercatat di sini, tercatat di KUA begitu ya? Iya, jadi tercatat di hadapan tugas yang berhak dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada keluarga itu, kepada istri dan juga kepada anak-anak yang nanti akan dilahirkan. Program yang lain adalah ada asesmen ya. Jadi calon pengantin setelah dinyatakan lengkap persyaratannya, itu ada semacam asesmen ya, wawancara singkat itu. Begitu. Ya. Yang baru saja ya, Pak? Ya itu hanya istilah saja. Istilah, sebenarnya hampir sama dengan konsultasi pranikah. Iya. Bahkan dulu dalam satu KUA itu pernah calon pengantin itu kita uji dulu. Kita adakan tes dulu, sekian pertanyaan, di mana sejumlah pertanyaan itu sudah mencakup 5 aspek itu. Ada aspek ibadah, ada kesehatan, ada ekonomi ya. Nah kemudian dari hasil tes itu nanti akan ketahuan pada aspek mana calon pengantin itu butuh intervensi, sehingga peran konsultan itu tidak semuanya harus diberikan. Iya, karena ada beberapa pasangan yang mungkin sudah punya keunggulan di bidang ibadah, tapi masih kurang di bidang psikologi atau di bidang manajemen ya. Itu salah satu contoh ya. Di Kasihan itu ada asesmen yang dilakukan oleh kawan penghulu dan penyuluh agama, terutama terkait tadi sejauh mana calon pengantin itu melaksanakan ibadahnya. Ini sangat kita tekankan ya. Jadi begitu sudah sampai ke meja penyuluh, itu yang paling kita tekankan adalah terkait dengan ibadahnya itu ya, terutama adalah pelaksanaan sholat ya. Kemudian nanti ditambah dengan bacaan Quran, termasuk bacaan sholat. Nah nanti calon-calon pengantin yang memungkinkan memang masih dirasa kurang, nanti didata dan diberikan pembinaan lebih lanjut. Ya, setelah akad nikah, karena dalam waktu berapa ya, 1 jam, 1,5 jam, sangat tidak mungkin untuk memberikan pembinaan. Dan siapapun calon pengantin yang sedang mendaftar, itu pikirannya kan pada pikiran hari H ya. Mungkin memikirkan ya waktu akad nikah ya, kostumnya, gitu kemudian ya acaranya, apalagi dalam suasana pandemi ini masih ada batasan-batasan, itu juga jadi pemikiran. Ya, program berikutnya adalah tentu saja pembinaan pasca nikah ya. Ya, pertama lewat media, yaitu sesekali kita karaoke pasangan-pasangan nikah itu, karena kita adakan pembinaan perkawinan ya. Jadi sebagai tindak lanjut dari asesmen, nanti juga ada program pembinaan secara klasikal, sebagaimana juga di KUA lain ya. Termasuk dalam bulan puasa ini ada 2 kali, peserta sudah siap dan insya Allah akan mulai kerjasama dengan PLKB untuk mensosialisasikan terkait dengan pengendalian stunting yang kemarin baru di launching oleh Pak Menteri Agama. Jadi demikian Mbak Tias, kira-kira seputar apa ya usaha yang bisa kita lakukan dalam rangka mengawal calon pengantin agar pada saatnya menjadi keluarga sakinah. Itu luar biasa. Berarti mungkin banyak sahabat religi yang belum paham ya, dikiranya mungkin KUA itu hanya sekedar menikahkan begitu ya, tapi ternyata ada tugas besar dan banyak begitu ya, tidak hanya sekedar menikahkan saja, mencatat saja, tapi juga ada pembinaan pengawalannya supaya terwujud keluarga yang sakinah begitu ya Pak. Iya, iya. Jadi di samping tugas utama pencatatan ya, memang dari awalnya begitu, tetapi pada perkembangannya ada tugas-tugas pendampingan yang secara bertahap kita lakukan kepada calon pengantin ataupun pengantin baru ya. Ya, sahabat religi semuanya, semakin asik perbincangan kita, tapi ada yang mau lewat sebentar.
Sahabat religi semuanya, semoga masih senantiasa semangat dan istiqomah begitu ya, mantengin channel YouTube Kemenak Bantul, menyaksikan talkshow transformasi layanan umat. Ya, sekali lagi bersama kami sudah hadir Bapak Rohwan SAG MSI. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Kasihan. Ya, beliau tadi sudah menyampaikan banyak tentang indikator keluarga sakinah, kemudian program yang dilakukan KUA Kecamatan Kasihan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Sekarang kita akan berdiskusi atau berbicara banyak tentang bagaimana sih spirit Ramadan itu untuk meningkatkan keluarga yang sakinah gitu. Kalau tadi kan ciri-cirinya sudah nih Pak Rohwan. Iya, sudah. Nah, sekarang bagaimana sih momentum Ramadan itu untuk mewujudkan atau meningkatkan keluarga yang sakinah tadi? Monggo Pak Rohwan. Ya, jadi sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, penuh berkah ya, bulan yang mulia. Nah, keberkahan bulan Ramadan itu tentu sangat luas sekali, dan kita sebagai umat muslim juga diwajibkan untuk menggali sebanyak-banyaknya keberkahan bulan Ramadan itu. Nah, termasuk adalah bagaimana spirit Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan keluarga sakinah ya. Jadi membina keluarga sakinah itu Mbak Tias tidak cukup selesai ya. Jadi ada pembinaan pranikah, pasca nikah, tidak selesai. Jadi sepanjang masa ya. Sepanjang hayat ya. Jadi termasuk saya sendiri, para penghulu juga terus belajar ya. Kadang kita malah justru belajar dari pengantin itu ya, dari masyarakat yang berkonsultasi ya. Kemudian kita dapat ilmunya ya. Sehingga kita semua itu berkewajiban untuk menjalankan pembelajaran ini sepanjang waktu ya. Termasuk ini momentum Ramadan ini, apalagi tadi Mbak Tia sampaikan kita masih ada batasan-batasan ya pada situasi tertentu. Nah, kita jadikan momentum kita di bulan Ramadan di rumah ini untuk mengambil spirit Ramadan itu. Nah, bagaimana hubungannya dengan pembinaan keluarga sakinah? Ya, kita hubungkan dengan indikator tadi. Jadi bahwa di bulan Ramadan ini baik suami, istri, ya ayah, ibu, anak-anak itu di mana-mana semangat sekali ya, semangat sekali untuk ke masjid ya, malah maka ini kita jadikan agar orang tua benar-benar mendampingi anak ya, untuk pada waktu-waktu jamaah kita dampingi ya. Bukan kita suruh, kita dampingi. Jadi kita juga ikut, iya berbeda ya. Kita dampingi ke masjid untuk ya pengajian menjelang buka, kemudian sholat tarawih ya, berjamaah, kemudian kajian Al-Quran ya. Nah, itu adalah momentum mumpung semangat, itu kita jadikan kesempatan ini untuk memberikan pendampingan yang full kepada keluarga kita. Nah, yang kedua, di samping ibadah mahdoh tadi ya, tadi kita sampaikan ya, ibadah seperti sholat ya, juga zakat ya, itu kita latih juga ya. Ibadah yang lain juga, syukur bagi setiap nanti ke masjid itu kita sertakan infak ya, infak harian ya, bukan banyaknya, tapi adalah apa ya, pembiasaan, menanamkan karakter yang baik gitu. Iya, jadi sambil kita berangkat ke masjid itu kita ajak anak-anak kita berikan dana infak ya. Ya, karena ini juga masih situasi sulit ya, ya semampunya. Tapi bukan jumlahnya, tapi adalah semangat untuk mengajarkan anak itu. Di samping juga ibadah yang lain ya, kemudian ajakan untuk berzakat nanti pada waktunya ya. Kemudian juga terkait dengan aspek pendidikan. Tadi kita sebutkan kan ada terlaksananya pendidikan yang berkualitas di keluarga ya. Nah, itu juga penting. Nah, bagaimana menyampaikan kepada anak bahwa puasa ini mengajarkan kita untuk bersikap jujur ya. Nah, Mbak Tias kalau siang ini atau sore ini ya, sore ini sebelum buka ada roti, ada kue, berani nggak makan walaupun sendiri? Oh, waktu kecil Pak? Iya, waktu kecil juga. Mungkin putra-putri Mbak Tias kan tidak berani itu. Oh iya Pak. Iya, mengapa anak-anak tidak berani ya? Walaupun sendiri loh, ada kelebihan kue tadi malam itu ya, itu tidak berani makan walaupun sendiri ya.
Ini adalah spirit Ramadan, bagaimana mengajarkan anak, karena kita dimanapun adalah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti ada yang melihatnya. Ini diajarkan kepada anak nanti setelah Ramadan. Dalam kehidupan kita begitu. Jadi walaupun kita sendiri, nah kita tidak diperbolehkan ya untuk mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita ya. Jadi setiap aktivitas anak itu kita dampingi ya, apapun itu sekecil apapun gitu ya, dari aktivitas. Oke. Sehingga anak itu tertanam tadi ya, apa namanya, ya karakter yang baik tadi ya, akhlak yang baik. Iya, melalui semangat Ramadan ini. Ya. Kemudian terkait dengan apa ya, indikator yang ketiga tadi adalah ekonomi. Iya, ini belajar dari masyarakat. Ternyata kan banyak sekali ini gerakan untuk bersedekah ya, dalam bentuk makan siap saji untuk memberikan buka ya. Nah ini juga bisa kita jadikan momentum untuk perputaran ekonomi ya. Sebisa mungkin ini ya mengajak ya, ataupun beri kesempatan kepada tetangga untuk pengadaannya, sehingga memberikan kesempatan keluarga tertentu untuk mendapatkan income ya. Jadi sedekah, pahala sedekah juga dapat, pahala sosial ya, berbagi rezeki juga dapat ya, ditambah lagi pahala memberikan buka kepada saudara kita yang berpuasa ya. Berarti nanti mengembangkan ekonomi tetangga sekitar gitu ya. Iya, seperti contoh ya, di masjid saya itu setiap sore itu rata-rata 150 sampai 200 porsi. Bayangkan kalau itu tiap hari ya. Tiap hari. Kalau rata-rata 20.000 saja itu sudah berapa itu ya? Kali nanti 30 bulan ya. Nah, perputaran ekonomi yang terjadi di masyarakat, belum masjid-masjid yang lain. Jadi luar biasa sekali ya. Nah, berikutnya juga masih terkait dengan spirit ini. Nah, bagaimana momentum Ramadan ini kita jadikan spirit untuk membuat pola hidup kita bersih. Bersih lahir dan batin ya. Kalau selama ini sebenarnya PHBS itu lebih berkonotasi bersih secara lahir ya. Tapi kalau ditarik kepada Ramadan ini juga tidak apa-apa. Bersih lahir dan batin. Nah, puasa itu kan membersihkan ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban hubiralahu ma taqaddama min dambi. Jadi akan dibersihkan dosa-dosa apabila kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, iman, dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu, termasuk juga apa ya, sehat dan bersih. Jadi tadi sudah kita sampaikan seperti itu ya. Jadi membersihkan dosa-dosa kita ya. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah hadis Nabi, anjuran Nabi yang juga dipakai oleh para dokter ya. Sumu tasihu ya. Jadi puasalah supaya kamu sehat ya. Ternyata banyak sekali salah satu metode pengobatan itu adalah dengan berpuasa. Nah, ini juga sangat bisa diambil. Nah, berikutnya terkait dengan bagaimana spirit Ramadan ini kita jadikan untuk meningkatkan kualitas komunikasi, hubungan yang harmonis ya. Jadi ada dua nanti, harmonis di dalam intern keluarga, juga bagaimana komunikasi dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, kebersamaan di rumah itu ya sahur bersama, kemudian buka bersama ya. Saat bersama tidak main HP sendiri-sendiri. Lah iya enggak. Ini jangan sampai begitu. Jadi mari kita jadikan momentum ini kita jadikan untuk saling tegur sapa, saling membantu. Nanti istri yang menyiapkan nasinya, bapaknya menyiapkan minumnya, ada yang bangunin anaknya. Jadi kan ada berbagi tugas, nanti sahur bersama dan saling berbincang-bincang itu. Nah, yang mungkin kondisi seperti ini tidak ditemukan di bulan yang lain karena faktor pekerjaan dan sebagainya. Tapi waktu berbuka, waktu sahur, ke masjid bareng itu kan luar biasa ya. Untuk bersama-sama menguatkan jalinan yang sudah dibangun ini, baik jalinan antara suami istri maupun juga dengan anak-anaknya. Jadi kira-kira begitu Mbak Tias yang bisa kita sampaikan terkait dengan spirit Ramadan untuk meningkatkan kualitas keluarga kita ya. Luar biasa apa yang disampaikan Pak Rohwan tadi ya, sahabat religi semuanya, tentang spirit Ramadan untuk meningkatkan keluarga sakinah begitu ya. Banyak hal sebetulnya ingin disampaikan oleh Pak Rohwan, tapi karena keterbatasan waktu Pak, mohon maaf sebelumnya. Jadi talkshow pada sore hari ini soal kita cukupkan
sampai di sini. Yeah. Sebelumnya mungkin Pak Arwan ada sedikit pesan terakhir untuk sahabat religi semuanya yang mungkin merangkum dari semua yang disampaikan tadi, Pak. Beberapa kalimat, monggo. Warga Bantul, sahabat religi rahimakumullah. Jadi tugas kita adalah terus-menerus sepanjang waktu untuk mewujudkan keluarga yang baik ya, keluarga yang berkualitas ya. Ini semampunya pemerintah ya, sekuat tenaga sudah berusaha untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, dan juga bersama-sama lembaga yang ada ini mari bersama-sama untuk meningkatkan kualitas keluarga yang memang tidak cukup hanya dilaksanakan dalam 1-2 hari, tetapi harus terus dilaksanakan sepanjang waktu. Nah, mari kita jadikan sekali lagi momentum bulan Ramadan ini untuk menjadi semangat kita untuk memperbaiki dan meningkatkan keluarga kita agar tercapai kedamaian ya, sakinah ya, dan bahagia ya, seperti harapan kita Mbak Tias ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi harapannya nanti masuk surga semuanya bersama keluarga. Terima kasih. Matur suwun Pak Rohwan. Demikian tadi sahabat religi talkshow transformasi layanan umat pada sore hari ini. Sekali lagi kami mengingatkan, jangan lupa ikuti episode talkshow transformasi layanan umat di hari berikutnya di channel Kemenag Bantul. Kami mohon maaf ketika kalau dalam menyampaikan banyak salah dan khilaf. Sekali lagi matur suwun Pak Rohwan sami-sami Mbak Tias kunjungannya di sore hari ini. Demikian warga Bantul, kita akhiri talkshow pada sore hari ini. Sekali lagi marilah kita wujudkan Ramadan ini untuk meningkatkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah gitu ya. Dan selamat berbuka. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.